itu darah siapa? Banyak banget. Saya nggak berani ngelihat ke atas bang, karena udah ngelihat netes di egrek saya itu darah kan. Datang nih mandor, datang dia ngetok-ngetok pintu depan tuh, akhirnya saya buka. Loh, katanya berempat. Nah disitulah kita buka pembicaraannya. Saya ceritain semuanya kan dari awal sampai teman saya itu nggak ada. Nah ini gimana nih Pak? Kalau sampai yang lama-lama saya minta pulangkan hari ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badrul Capsule. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Oke, kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Jadi beberapa tahun ke belakang beliau sempat nih kerja di daerah Kalimantan Timur. Dan di sana beliau mengalami nih kejadian yang bikin merinding. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bang. Halo. Siapa namanya nih Bang? Rudi Alamsyah. Biasa dipanggil? Rudi. Oh, Bang Rudi. Bang Rudi dipanggil. Nah, ini kejadian tahun berapa nih Bang Rudi nih? Kejadian tahun 2022 awal. Oke. Abang asli Kalimantan atau kerja di sana? Enggak, kita itu asli Jakarta. Oke. Jakarta karena dari kerjaan itu sulit ya Jakarta ya. Akhirnya saya ke Kalimantan. Oke, berarti ngerantau ke sana ya? Ngerantau ke sana. Oke. Itu berapa tahun di sana Bang Rudi? Saya setahun dengan Mas. Setahun ya? Oke, siap. Udah pada penasaran kan teman-teman? Oke, tahan dulu ya Bang ya. Oke. Gak usah lama-lama lagi, cari pose depan terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Rudi, kisah pengalaman horornya nih Bang? Ya, jadi awalnya kita nyari kerjaan susah ya. Kita tinggal di Jakarta itu benar-benar keras lah, sulit banget nyari kerjaan tuh. Bang Rudi Jakarta mana kalau boleh tahu? Jakarta Timur Bang. Oh Timur ya? Jakarta Timur. Saya cari-cari loker di Facebook nih. Dari Facebook itu kita gabung berbagai grup-grup loker. Nah disitulah kita gabung itu di grup loker kelapa sawit Kalimantan. Awal cerita dari situ saya kontak karena tertera nomor teleponnya itu ya. Saya coba WhatsApp dulu, saya coba WA dulu, nyambung lah nih dengan orangnya nih yang dari yayasan tersebut lah ya kan. Karena saya pengalaman baru kali inilah pengen ngantau nyebrang nih. Saya tanya kan, nih syaratnya apa aja nih untuk ke sana? Ya Bang, bawa KTP aja sama kartu keluarga. Itu udah cukup, kalau misalkan mau bawa ijazah silakan bawa nggak apa-apa. Oke Bang, nanti siap-siap aja dulu. Bawa dulu nih pakaian. Segala macamnya yang butuh buat perlengkapan buat kesananya. Kita OTW. Tapi nanti titik kumpul di daerah Kebumen. Berarti nggak langsung ke Kalimantan? Nggak langsung ke Kalimantan. Singkat cerita, kita ini udah dijemput pakai travel nih di depan rumah nih kan. Kira-kira tuh jemputnya jam 11 malam lah. Setelah saya dijemput, di dalam mobil itu saya pikir penumpang biasa. Ternyata mereka semua itu yang arahnya satu tujuan juga gitu. Satu tujuan juga mau ke Kalimantan ya kan. Ke yayasan juga itu. Akhirnya dari situ ya kita kenalan lah dengan mereka yang sudah duluan kan. Kira-kira itu tenaga kerjanya pada saat itu ada 19 orang. Itu termasuk pasutri ada, lajang ada gitu ya. Ya semacam itulah, akhirnya kita berangkat nih. Kita sampai itu jam 7 malam. Kita disuruh istirahat dulu Bang. Di salah satu macam kayak kantor gitu, tempatnya kantor. Tapi udah lost. Lost. Nah di situ kita istirahat dulu lah 19 orang itu. Di situ kita dikasih arahan lagi. Nanti ini kalian dipecah.
Dari 19 orang itu dipecah. Ada yang adpling 1, adpling 2, atau sebutan adpling ya. Jadi barak dia tuh. Saat dipecah itu saya ada 4 orang nih. 4 orang ini ya Acil, Us, masih sebutannya Oon lah. Karena emang nggak dipanggil nama asli kan. Dipanggilnya saya Adri kan. Siapa abang? Ya, saya dipanggil Adri sana. Bukan Rudi bukan? Bukan Abang Rudi. Oke. Karena emang kenal dari awal saya nyebutnya Adri kan, bukan Bang Rudi gitu. Oke lah, saya tuh dapatnya di adpling 6. Datang mandor nih. Nah, dia bilang, ini ada yang mau istirahat dulu apa emang mau langsung ke campnya nih? Nah, akhirnya saya punya inisiatif, udahlah mending kita langsung aja istirahat sana biar enak. Yeah. Akhirnya saya ngomong ke mandornya, berangkatlah nih kita diantar. Diantar tuh pakai dam gitu kayak mobil apa ya, mobil buat mengangkut buah itu loh. Saya cuma berempat ya, malam itu saya cuma berempat aja yang siap mau langsung dilempar ke adpling. Nah, sisanya pagi kan. Sampailah nih kita, saya diantar dengan mandor 1 lah itu ya. Kan di sana sebetulnya ada mandor A, B sama mandor 1. Yang tertinggi itu kan mandor 1 kan. Sampailah tuh ke adpling 6. Ini baraknya apa nih? Oh iya, ini barak tempat kalian tinggal. Lihat-lihat aja dulu. Barak tuh rumah ya? Ya, dia tuh rumah kan, karena perjanjian dari yayasan tuh ngomongnya dia udah permanen kan. Ternyata sampai di sana itu saya lihat bukan permanen, masih barak kayu gitu loh. Oh. Masih barak kayu gitu kan. Waduh, ini nggak sesuai dengan pembicaraan awal kan. Iya. Udahlah, karena memang kita udah sampai sana mau gimana lagi lah. Karena situasi sana juga udah sepi kan, udah malam juga. Dikasihlah tuh satu tempat paling pojok gitu bang. Dari sekian barak-baraknya itu kan nggak nempel. Itu barak nggak nempel, pisah-pisah. Jadi ada 3 pintu. 3 pintu itu nanti selang lagi ada 3 pintu lagi, selang lagi 3 pintu lagi, seperti itu. Kita dapat bagian yang pojok. Nah ini barak ini lokasinya ada di tengah hutan sawit atau di perkampungan bang? Itu di tengah-tengah bang. Oh di lingkungan kelapa sawit itu? Di lingkungan kelapa sawitnya itu. Bukan di perkampungan ya? Bukan di perkampungan. Nah itu pas sudah sampai barak itu, oke lah nih kita masuk nih kan ke tempat barak itu. Karena udah dikasih tahu sama mandor 1-nya itu kan. Yaudah istirahat dulu sini. Ini tempat kalian nih. Sekalian aja dirapi-rapikan nanti untuk masalah alat tidurnya, alat masak segala macamnya kan. Itu mungkin nanti besok pagi. Ya udahlah, akhirnya kita masuk nih. Kita masuk ke barak berempat, karena emang udah capek banget posisi. Itu temen saya langsung joprak di situ tanpa alas ya kan. Karena emang masih barak kayu, ya itu kayu-kayu gitulah. Setelah rebahan itu mereka, saya juga ikut rebahan sebentar. Lalu saya penasaran nih, pengen tahu nih posisi belakang kayak gimana. Posisi WC-nya di mana ya kan. Udahlah saya bangun pengen cek dulu nih. Teman saya masih berbaring. Saya ke belakang, karena emang posisi itu gelap ya. Gelap banget lah, pokoknya gelap banget. Karena emang posisi jam 10 kan di sana udah mati lampu, tuh udah padam. Sebelumnya udah dikasih senter yang di kepala tuh kan. Headlamp gitu ya? Ya dikasih seperti itu satu, ya udah saya pakai. Akhirnya saya ke belakang, kebelet buang air kecil lah. Pengen tahu juga sekalian. Saya pikir, saya lihat ke belakang, loh nggak ada WC-nya nih. Agak juga kan. Itu langsung posisinya langsung pintu belakang nih. Jadi posisi belakang itu, posisi barak itu dia ada tangga ke bawah lagi tuh. Begitu saya buka itu, saya lihat ada orang di bawah tangga itu udah ada berdiri satu sosok kayak manusia, cuma dia pucat pasi gimana sih bang? Cuma arahnya arah ngebelakangin saya gitu. Kepalanya botak gitu lah, tanpa baju lah kan. Cuma pakai celana pendek. Dan di situ saya kaget. Saya nggak pikir ke situ ya awalnya. Saya tanya, maaf bang, nggak ada respon nih. Nah di situ saya udah mulai pikiran macam-macam, udah mulai merinding nih bang. Otomatis kan yang namanya tempat saya baru sekali ke situ kan, saya nggak bisa bergerak sama sekali bang. Situ saya pengen putar arah pikiran saya, pengen balik lagi ke depan, cuma saya nggak bisa. Nggak lama itu teman saya nyeruduk, karena memang posisi gelap ya, dia juga sempat sebelum nyeruduk itu sempat nyalain HP mungkin ya kan, mukul pundak saya. Di situ pun saya belum bisa ngomong, karena memang posisi wujud itu masih di situ diam kan, tanpa bicara sama sekali. Saya juga pengen ngomong nggak bisa, kayak terkunci mulut saya gitu kan. Kebetulan teman saya juga ngeliat bang.
Dan ternyata dia juga diem juga. Nggak bisa bergerak. Selang berapa detik lagi datanglah yang ketiga nih teman saya. Nah di situ dia baru bisa menyadarkan kita ya, saya dan teman saya yang satu nih yang diem nih. Begitu datang dia mungkin ngelihat langsung juga kan, cuma dia bersuara teriak. Nah di situ sadar kita. Sempat ditutup, dibanting pintu sama teman saya nih, pintunya dibanting kan. Dibuka lagi karena saya penasaran. Jadi udah nggak ada bang. Udah nggak ada. Ya udahlah. Akhirnya kita nggak mau pikir macam-macam kan ketika baru datang. Udah karena saking takutnya bertiga nih, teman saya yang satu lagi emang udah pulas kan, udah capek mungkin kan. Ini yang tiga ini. Akhirnya ya kita tuh balik lagi ke depan nih, ke macam kayak ruang tamu lah gitu kan. Tempat kita berbaring di situ kan karena emang posisinya los dia itu. Dia nggak ada kamar tapi los gitu, cuma ada sekatan, cuma sekat buat dapur aja gitu kan. Kita balik lagi ke tempat yang rebahan itu, kita ngobrol di situ. Saya tanya nih teman saya, lu ngeliat gak tadi? Kayak gituin kan. Kata teman saya yang ketiga kali ngeliat nih, dia bicaranya begini, gue ngeliat, benar-benar ngeliat posisinya kepalanya itu membotak tapi kagak nempel sama tubuh. Jadi apa yang kita lihat itu nggak sama, tapi cuma perbedaannya cuma di kepalanya aja ya. Kepalanya emang yang terakhir dilihat itu misah gitu kan, agak naik dari badannya gitu, kayak putus gitu. Di situ kita udah dan bikin macam-macam lah. Bukan tempat kita, bukan kampung kita. Di sini kita niat kerja udah. Nah akhirnya kita diam nih. Nggak selang lama, itu kira-kira 20 detik lah kurang lebih. Kalau saya lihat jam itu masih jam 3-an bang. Jam 3 pagi. Jam 3 subuh ya, jam 3 pagi menjelang tahrim mungkin kan. Iya. Kalau di daerah Jakarta ini kan masih jam 2 ya. Nah itu mulai lagi suara dari pintu belakang nih kan. Jadi suaranya itu kayak orang nimpuk batu, letak. Itu teman saya langsung respon tangannya, bang, itu apa itu kira-kira? Ah udahlah, jangan diambil pusing, udah kita dengerin aja dulu, biarin dia mau ngapain juga, saya bilang begitu kan. Ini teman saya yang satu ngeyel, yang satu ini di bulan pesantren lah gitu kan. Tahu lah masalah-masalah seperti itu mungkin dia. Saya tarik tuh, udah jangan dilihat lah, biarin aja dulu. Pokoknya selang itu kagak lama bang, selang timpuk gitu, selang 5 detik dia nimpuk lagi. Sampai kesel kan, akhirnya kita bertiga nih ke belakang lagi. Kita buka lagi bareng-bareng, nggak ada siapa-siapa kan. Kita tutup lagi, kita balik lagi. Kita baru mau duduk aja, itu tiba-tiba suara kenceng banget dari atas. Bubak! Itu suara di atas mana bang? Itu di atas para di gentengnya nih, genteng itu kan. Nah itu semakin ketakutan kita. Di posisi kan memang gelap kan. Udah yang kita matiin senter. Kita matiin senter, teman saya ngomong jangan dimatiin bang, mending dihidupin lah, mungkin agak nyaman dikit, oke lah, yang nyalain. Nah selang dari bunyi atap itu langsung bau, macam kayak kemenyan gitu loh bang, wangi-wangi yang nggak jelas gitu kan. Iya. Nah di situ makin belilah tuh, bulu-bulu kita udah benar-benar takut banget lah pokoknya tuh. Itu saling berpegangan tangan aja, masing-masing bisa baca ayat apa kita baca di situ kan. Begitu kita udah saling sama-sama diam. Kita ngobrol lagi, ini bagaimana ntar ke depannya. Kita belum sempat ngobrol panjang itu, udah ada suara ketawa bang. Macam kayak Gunti itu lah, gitu. Semakin mencekam aja lah kalau buat kita kan, apalagi di posisi yang kita belum tahu sama sekali tepatnya kayak gimana. Datangnya pun kita gelap ya kan, belum tahu terangnya kayak gimana. Kita tuh terus baca ayat. Sepanjang jam 4 itu kan karena memang di sana itu tidak terdengar sama sekali suara-suara tahrim lah. Menjelang subuh itu nggak ada bang. Akhirnya suara itu semakin dekat. Teman saya nyeletuk, itu kalau di Jawa dia bilang, kalau di Jawa itu dengar suara gitu semakin dekat berarti dia jauh. Seperti itu kan. Tapi suaranya memang terdengar dari belakang. Nekat lah kita nih, karena memang mengganggu sekali lah. Mau istirahat kita nggak bisa kan. Kita mau minta bantuan ke tetangga, kita belum tahu arah jalan kemana. Takutnya nyasar kemana-mana, akhirnya kita berdiam di situ aja. Kita penasaran, kita buka itu pintu belakang lagi. Pas saya buka pintu, senter itu kan saya nyalain bang. Itu alang-alang yang terlihat, alang-alangnya tinggi sekali itu kan. Dan teman saya langsung ngomong, katanya ini terawat di sini, tapi kok alang-alangnya di belakang posisi barak semacam kayak gini. Berarti nggak terawat dong ini kan. Nah di sela-sela itu, karena senter nggak saya pasang di kepala kan, saya pegang. Nah di situ terdengar lagi suara ketawa tadi.
Semakin jauh, semakin kencang. Di situ kita nggak bisa bergerak, kita tonton aja udah dah. Maunya dia kayak gimana nih. Akhirnya terlihat bang. Terlihat kepala tanpa badan bang. Ada di mana tuh? Itu di alang-alang itu nongol sendiri. Oh. Naik ke atas dia. Terbang gitu kan. Tapi terbangnya pelan-pelan dia. Itu terlihat jelas serem banget bang. Pokoknya itu mukanya nggak berwujud muka lah gitu kan. Penuh darah lah. Penuh segala macam, kepala doang. Cuma rambutnya panjang. Rambutnya panjang sekali. Sampai dengan ke atas itu, sampai dengan tidak terlihat itu, rambutnya masih terlihat. Akhirnya kita langsung istighfar kan. Istighfar, sadar semua. Kita masuk lagi udah. Tanpa ditutup pintu. Tanpa tutup pintu belakang. Kita balik lagi nih ke tempat teman saya yang satu ini tidur. Kita balik ke situ, udah dempetan lah, udah benar-benar takut lah bang. Dari semenjak pas lihat itu wanginya udah semerbak segala macam itu udah benar-benar ini banget lah. Parah lah pokoknya kalau dicium itu mah. Dari wangi kemenyan sampai dengan bau bangke bang. Bau bangke gitu kan. Berarti ada dua wangi itu ya? Iya, ada dua wangi. Iya. Nah, semakin pekatnya nih bau darah, bau bangke segala, bau amis segala macamnya itu. Temen saya nembak di situ. Nembak apa nih? Maksudnya nembak dia muntah bang. Oh muntah. Udah lah kan, udah nggak peduli itu mau muntahnya di mana itu kan. Saking paniknya, saking takutnya, dia udah posisi deket teman saya yang tidurnya kan, dia deket pintu. Kumpul di situ udah. Jadi kebangun nih teman saya yang satu lagi. Dia nanya, lu pada ngapain sih? Nah akhirnya kan saya bingung menjelaskannya. Begitupun teman saya yang dua ini, saya bingung kan. Dan dia ke belakang ini, yang baru bangun ini. Ini orang yang tidur yang sendirian itu? Dia. Yang dari awal udah tidur? Nah dia itu terbangun kan karena berisiknya itu. Karena berisiknya kita mungkin kan, paniknya gitu kayak gimana. Akhirnya dia nyeletuk. Tadi senter tadi mana? Gue pengen buangan kecil nih. Di mana WC? Kagak ada WC, saya sautin gitu. Lu kalau pengen kencing, sononya tuh di belakang. Cari tempat yang enak aja. Ke belakang nih teman saya. Saya bertiga masih di depan. Gak bisa ngejelasin itu. Dia ke belakang, dia mau buang air kecil, pamitnya. Bawa senter itu bang. Nah udah gitu, nggak terdengar suara apa-apa. Saya tunggu nih orang, lama amat ini. Sampai subuh lah, sekira-kira itu jam 5 itu dia belum juga nongol bang. Itu baru di hari pertama itu bang. Iya. Dia itu nggak nongol lagi, nggak balik lagi. Akhirnya jam 5 lewat lah, mungkin jam 5 lewat 15 menit, datang nih mandor yang belum saya kenal kan. Datang dia ngetok-ketok pintu depan tuh, akhirnya saya buka. Dia ngucapin, wah selamat datang nih, gini. Loh, katanya berempat. Nah disitulah kita buka pembicaraan nih. Saya ceritain semuanya kan dari awal sampai teman saya itu nggak ada. Nah ternyata saya pikir mandor itu terlihat wajah yang gimana gitu kan. Ini biasa aja gitu. Nah ini gimana nih Pak? Ini masalahnya teman saya ini dari jam 4 ini belum kembali dari belakang, pengen buang air kecil. Ya udahlah, tenang aja dulu. Tunggu sampai matahari terlihat. Santai-santai dulu sini. Mas santai gimana Pak? Saya diteror terus dari malam. Udah gitu kan, lanjut dia pengen pergi dari ini kan. Cuma saya minta udah temenin dulu Pak lah di sini Pak. Saya mohon banget nih. Mas saya belum tahu jalur karena emang belum terlihat ini kan. Komplek gini kayak gimana, jalurnya arahnya kemana. Saya belum tahu sama sekali itu. Nah dia itu udah agak terang nih. Pak Mandor ini dia ngomong, lu tunggu sini. Saya panggil kawan dulu. Mandor saya itu dia itu orang Bugis. Oke, orang Bugis itu Sulawesi ya? Iya, dia orang Bugis dia. Dia panggil temennya itu, datanglah nih satu orang. Akhirnya di situ kita cari bareng-bareng. Jam berapa tuh nyarinya bang? Itu udah 5:30 lah. Oh, udah hampir pagi ya? Nah, udah hampir pagi itu 5:30. Kita cari bareng-bareng. Ternyata nggak jauh dari posisi bang. Ketemu temen saya itu, dia lagi posisi enak dia tidur itu kayak di spring bed aja kan. Itu di bawah pohon sawit yang ada di posisi di balik alang-alang itu. Nah itu di balik alang-alang itu selang ada jalan setapak, dia itu pohon sawit lah, udah masuk pohon sawitnya. Yang saya lihat dia di situ diketemukannya. Saya panik lihatnya nih orang santai amat. Saya sama
sama 2 teman saya ini panik. Ini gimana nih Pak nih? Kalau sampai yang lama-lama saya minta pulangkan hari ini juga. Santai dulu. Dengan santainya gitu posisi Pak Mandor itu ngomong. Akhirnya dibangunin. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah bangun nih. Saya kan emang manggil dia nih kan Jok ya kan. Jok. Wah syukur dah. Selamat lu. Alhamdulillah banget nih. Dah. Dia langsung spontan seperti itu. Ya gue ngapa di mari tidur? Perasaan gue di depan tidur. Lu pada iseng banget mindahin gue. Lalu bukan semalam pamit sama gue pengen buang air kecil. Ya gue emang buang air kecil tapi gue udah balik lagi ke depan. Lu ngeliat lu udah pada tidur. Dia bilang gitu kan. Waduh, gila. Nah udah gitu. Udahlah nanti ceritanya lah. Yang penting kita balik dulu ke barak. Kita nyebrang lagi nih dari posisi itu emang nggak jauh lah. Masuk jalan belakang lagi. Di situ kita ngobrol dulu kan. Ngobrol dulu nih. Kita ceritain juga dari awal begini bla bla blanya. Dikasih lah arahan nih udahlah. Ternyata Pak Mandor ini juga cerita memang kejadian itu sering kali terjadi bagi orang yang pertama kali datang kadang-kadang. Itu memang di tempat kita ternyata yang kita tempatin itu pernah ada yang meninggal di situ. Karena memang satu-satunya barak itu yang kosong, yang lainnya nggak ada. Ya udah Pak kalau begitu saya minta pindah dah. Kalau emang begitu, setelah saya dengar ceritanya seperti itu kan. Iya. Waduh mohon maaf. Kalian sudah ditetapkan di tempat ini. Di barak ini di Atling 6 ini yang kosong ini tinggal ini aja gitu. Jadi cobalah bertahan dulu nanti tunggu sampai dengan ada yang kosong lagi. Atau mau gabung dengan yang bujang lain, yang pintu yang lain gitu kan. Yang penting kerja dulu, perkenalan dulu, adaptasi dulu. Ya udahlah kita nggak ambil pusing di situ kan. Di situ kita nggak langsung kerja. Iya. Langsung kerja, dikasih waktu istirahat dulu kan. Berapa hari tuh? Itu satu hari. Oh, 1 hari. 1 hari. Itu kita makan tuh masih dikirim lah. Masih dikirim nasi bungkus. Nah kan memang dari sampai sana itu kan kita terakhir makan itu di perjalanan aja kan. Sampai balik itu kita belum makan lagi, udah terasa lapar banget lah pokoknya. Datang nih sarapan. Datang sarapan itu kira-kira jam 8. Kita masih di baraknya ya, belum ngeliat keluar Bang ceritanya. Kita diantar 4 bungkus nih. Nah di sana kan pagi itu kan karyawan tuh pada berangkat semua. Udah nggak ada kan dari mereka tuh apel tuh jam 5 lewat lah. Jam 5 lewat apel. Jam 6 itu udah masing-masing udah pada keancak masing-masing gitu. Oh, jam 6 pagi. Jam 6 pagi udah masing-masing ancak, udah dibagi-bagi ancak gitu. Ya kan udah sepi kan posisi barak tuh kan. Udah nggak ada sama sekali kecuali yang bersih-bersih wilayah situ aja. Ibu-ibunya itu. Datang nanti ceritanya 4 bungkus makan ini. Saya tanya pas dia ngantar. Itu kan dia logatnya logat Sulawesi ya Bang ya. Agak lantang nih ngomongnya, keras tuh. Ya pokoknya sekitaran umur 35-an lah itu ibu-ibu itu. Neti namanya Neti. Kenalan gitu kan, dikasih itu. Dikasih, kita makan ceritanya. Habis nih makanan ini. Kita buang kan tuh kan karena emang nasi bungkus kan. Setelah makan itu tahu-tahu teman saya ini muntah Bang. Muntahnya nggak wajar. Nah itu makin panik lagi kan. Otomatis kan ngelihat dia muntah itu, saya sama teman 2 lagi nih jadi enak juga kan. Jadi rasa mual juga kan. Ini yang 2 teman saya ikut muntah juga. Padahal mereka itu sehat walafiat Bang. Sehat walafiat tanpa sakit itu. Saya terus istighfar dalam hati, istighfar terus. Ini saya juga merasa udah pusing banget kepala nih. Wah ini kenapa ini? Ada apa ini? Apa emang dari makanan beracun atau gimana ya kan? Masa iya sih? Ya kan gitu. Padahal kan ya itu nasi ya ukuran standar lah, cukup nasi, itu ayam, ada mie-nya juga. Setelah pada muntah itu ya di situ kan memang udah ada siap ember gitu ya. Di belakang itu memang ada di bawah tangga itu ada kayak gentong itu, ternyata ada airnya kan. Kita bersih dulu tuh. Habis muntah itu kan bersihin diri. Udahlah. Karena memang saya merasa yang paling enak badannya gitu ya, ngelihat mereka udah lu pada ini lah, biar gue nyapu dulu. Saya sapuin nih. Sapuin kamar, ruang tamu, ya kan.
Saya sapuin semua. Jadi saya masuk nih tempat dapur yang tempat tunggu itu saya bersihin semuanya. Nah nggak lama itu ada lagi dari yang datang. Yang datang ini tiba-tiba bawa plastik bang. Oke. Plastik hitam. Ada apa ya bu? Karena emang teman saya ini kan udah tepar semua, udah lemes lah. Tapi nggak tidur. Iya, iya. Mereka juga spontan melihat kan gitu. Ini apa ya bu? Ini nasi buat makan. Loh, bukannya tadi udah dianterin? Enggak. Ini saya baru disuruh sama mandor, baru dianterin. Itu saya langsung ngelihat posisi HP. Saya lihat jam ini udah jam 9 lah kalau di sana tuh. Jam 9 dan 9 lewat lah itu. Saya nggak bisa ngomong. Di situ saya ambil bungkusan. Teman saya nyetuk, lah tadi saya udah dianterin makan nih kita nih bu. Sama ibu-ibu juga. Namanya ngakunya Neti. Dia bilang. Spontan si ibu-ibu itu istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus dia makan. Ya mau bagaimana, kita lapar ya kita makan. Cuma teman-teman 3 ini muntah. Saya sendiri yang nggak muntah bu. Dan akhirnya saya nutup juga kan omongan seperti itu kan ke ibu itu. Ya udah sebentar saya telepon mandor. Nah, akhirnya nasi itu saya ambil. Si ibu itu nggak banyak basa-basi, dia pergi. Datanglah nih nggak lama nih, selang 30 menit datang lagi. Siapa? Datang lagi Pak Mandor. Oh, mandor. Pak Mandor A disebutannya sama Mandor A ya. Ini 3 mandor itu datang semua. Oke. Mereka nanya nih, tadi yang antar pertama nasi itu sempet tahu nggak namanya siapa? Nah kan mungkin teman saya kan nggak denger ya, karena yang awalnya itu saya yang ini kan saya bicara sama dia itu. Apa namanya Neti? Bu Neti ngomongnya. Oh gitu. Dia bilang seperti itu kan. Nah terus reaksinya seperti apa ya? Ya ini teman saya udah pada muntah semua, kecuali saya. Dan jujur aja, letuk nih, Mandor A nih. Sebelum saya tinggal di situ, memang Bu Neti namanya. Nah si Mandor ini nggak cerita langsung bahwa Bu Neti itu meninggal di situ lah. Oh, belum cerita. Belum cerita itu. Ya, serem amat ya. Akhirnya langsung nyeletuk. Kalau bisa kamu keluarin aja. Maksudnya keluarin apa? Itu muntahin aja lagi. Yang tadi. Lah kalau nggak bisa bagaimana Pak? Jadi saya dapat makanan itu bukan dari manusia dong, dari setan. Saya nyeletuk seperti itu. Nah setelah itu terdiam juga kan. Dan nyeletuk lah nih mandor nih. Ya saya nggak mau nutup-tutupin lah. Nanti intinya kamu di sini udah tenangin dulu pikiran. Ya sebisa mungkin ya menurut kalian percaya itu ya baca doa lah segimana mungkin. Ya. Ibadah gitu. Dia menerangkan seperti itu. Ya oke lah kita jalanin dulu kan. Ya, karena kita juga berempat ini niat kerja kan. Akhirnya setelah pembicaraan itu ya mereka pamit karena mereka juga ada tanggung jawab buat kerja kan. Mereka masing-masing ke ancaknya masing-masing udah pergi nih, udah keluar lah. Kita tinggal berempat lagi nih. Kita nggak nafsu akhirnya buat makan lagi kan. Setelah selang jam 1 siang itu, di situ baru saya muntah. Saya nggak ngerasa sama sekali apa-apa kayak gimana, pusing atau gitu, nggak. Cuma ngerasa mual aja. Ngerasa mual, muntah, terus setelah muntah itu udah. Akhirnya baliklah gini, kita ngobrol lagi berempat ini. Karena pengen tahu tempatnya kayak gimana, saya pengen jalan-jalan dulu dah, kita lihat-lihat dulu nih. Nah itu kan udah selang sekitar jam 1 siang lah. Jam 1 siang itu, kalau di sana kan yang ibu-ibu itu yang bagian perawatnya udah pada pulang. Nah mereka, saya lihat udah pada pulang nih ibu-ibu perawatnya. Kita ini aja dah, kita nanya salah satu ibu-ibu situ, pekerja juga kan, dia pengutip berondol lah kan. Saya tanya, Bu di sini kalau warung ini di mana? Ada di situ, pokoknya di setelah jalan kedua ada, itu kan pembatasnya ada itu kan, pembatas barak itu. Oh, ya udah. Jadi baru ya di sini. Iya Bu. Mau mana? Jangan jauh-jauh nanti nyasar. Ini kita pengen ngeliat sekeliling-keliling ini aja. Ya udah pokoknya jangan sampai lewat pembatas aja. Di situ memang ada patokan pembatas itu semacam kayak bacaan Adpling 6 gitu. Jangan lewat pembatas itu. Nanti kalau lewat situ takutnya nyasar. Oh iya Bu, makasih ya. Udah setelah pembicaraan itu udah kita lihat-lihat tuh sekitar, kita lihat-lihat. Jadi kan memang ada macam kayak kolam Bang. Di satu tempat tuh kita jalan tuh ada kolam nih. Wah, ini enak nih. Karena kita emang hobi mancing semua di situ kan.
Udah kegambar tuh, wah kolam nih, Wah, ada next kolam bakalan nih. mancing terus. Nih kita sejenak itu kita lupakan yang serem-seremnya yang tadi kejadian malamnya itu kan. Iya, iya. Kita balik lagi karena ngeliat kolam itu. Lu bawa pancingan nggak? Kemarin gue liat bawa benang lu sama kayunya. Iya ada nih. Itu balik satu orang nih balik ngambil. Kita nunggu di situ posisinya. Datanglah nih kita masing-masing mulai nih kan. Mulai mancing di situ. Nggak mikirin apa-apa, udah diteplong, yang penting kita jelas dulu. Ini udah selesai mancing nih, kita besok mau nih kita balik lagi kembali ke barak nih kan. Kembali ke barak ya kita udah dikasih arahan lagi nih. Karena besok paginya udah langsung disuruh kerja. Gitu kan. Karena kita emang belum pengalaman kan. Masih dikawal dulu hari pertama tuh. Kita udah dikasih arahan jam 2 harus bangun. Nah, jam 2 harus bangun. Karena kalian belum ada stok pangan lah, macam kayak beras, minyak itu belum dapet. Masih diantar nggak apa-apa, bangunnya jam 4 juga nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau udah terdengar lonceng bel itu udah siap-siap mau apel. Tuh. Oke lah. Akhirnya jam 5 nih kan. Jam 5 lewat itu udah dengar nih suara lonceng. Karena kita kan belum dapat macam kayak sepatu buat alat safety-nya buat kerjanya belum dapat lah. Kita masih pakai sepatu biasa. Setelah apel jam 6 pagi, kita langsung ke ancak masing-masing karena udah dikasih tahu kan. Karena kita baru nih kan, kita baru. Saya pikir di Artpling 6 itu ada kawan saya yang lain yang dari penampungan itu ada, ternyata enggak kan, kita cuma berempat aja gitu kan. Iya, iya. Jadi kawal nih sama bawahan mandor. Nah, dari itu kita diajarin dulu. Di satu ancak tuh. Karena kan kita di situ nanti masing-masing ancak tuh harus gandeng, sistem gandeng di sana. Dilihat nih skillnya siapa nih yang bisa panen, siapa yang mau ngeluarin buahnya siapa gitu. Udahlah akhirnya kita belajar, masing-masing belajar. Dari seharian itu pokoknya kita dituntutnya besok udah harus bisa biar gimana pun juga gitu. Yeah. Mau dapat berapa buah pun nggak apa-apa, yang penting udah bisa panen. Nah setelah itu saya terpilih nih. Kedua akhirnya kan, karena teman saya ini satunya fisiknya mungkin agak kurang lah ya kan. Ya karena dia juga nggak bisa panen, udahlah dia ngeluarin buah aja, sambil ngutip brondol juga. Nah selang besok kita mulai. Di situ kan ancaknya macam kayak Alpha, Bravo, sebutan seperti itu bang. Jadi saya dapat ancak Alpha itu. Hari pertama tuh kita berdua di situ. Nah awal saya pegang egreg itu, saya pelan-pelan. Satu pokok itu saya cuma dapat satu buah selama 15 menit bang. Saya pindah lagi nih ke pokok berikutnya kan. Saya berdiriin itu egreg. Yang dari depan itu terjangkau, di tengah-tengah ternyata itu pokoknya begitu saya naikin kok tinggi. Tadi terlihat biasa rata gitu loh. Pokoknya itu rata, tapi terlihat saya berdiriin sampai saya jinjit itu ya. Saya pegangnya itu kan udah posisi egreg berdiri, itu pokoknya kayak makin tinggi. Nah dari itu saya panggil teman saya. Coba lu yang nyobain. Dia cobain sampai ke dahan itu kan, ke dahan pokoknya itu kan. Itu kan kalau kita mau ngambil buah kan harus memotongin dahannya dulu. Sampai nyangkut tuh egregnya. Dilepas nih. Lepas lagi kan sama teman saya. Dilepas, saya pegang. Wah ya. Oke nih. Nah, di situ barulah dapat nih buah. Karena terlihat banyak yang mateng. Banyak yang saya ambil semua kan. Emang posisi agak lama lah saya ngambilnya. Saya ambil semua. Nah, begitu saya posisi mau muter ke arah sebelahnya, itu kena si buah sawit itu kegaret lah ke rumah egreg gitu bang ya. Enggak posisi tanggulnya itu enggak. Tapi saya kagetnya ada darah bang di posisi egregnya itu. Itu ngucur darah. Dan di situ saya benar-benar terdiam lah bang ya. Ini apa lagi nih? Saya langsung panik kan. Panik saya panggil temen. Karena kan posisinya kan di belakang saya kan. Dan dia masih mengikutin brondol lah. Posisi belakang akhirnya dia apalagi sih manggil mulu. Nah begitu dia ngelihat egreg juga, dia kaget bang. Dia pikir saya kenapa-napa berdarah gitu kan, panik. Itu darah siapa? Banyak banget. Saya nggak berani ngelihat ke atas bang.
karena udah ngelihat netes di egrek saya itu darah kan, saya lepas egreknya, jadi posisi egrek itu masih ngegantung. Nah begitu teman saya datang, lu lihat ke atas dah, bukan gue yang kecelakaan, dia ngeliat ke atas bang, dia ngeliat ke atas, dia tuh teriaknya bener-bener kayak orang kesurupan gitu loh. Itu kepala orang, bagaimana bisa ada di situ? Akhirnya tanpa pikir panjang kita lari ke depan, posisi di poros itu kayak di poros jalan itu belum ada siapa-siapa bang. Mandor itu belum datang. Begitu mandor datang, barulah kita cerita itu, terus langsung bareng lagi ke belakang tempat kejadian tadi itu kan. Dan begitu sampai tengah-tengah, ternyata di situ nggak ada apa-apa bang, cuma ngegantung biasa. Berarti yang kita lihat itu cuma berdua aja, mandornya itu nggak sama sekali melihat. Nah di situ kita udahlah, apa yang kita lihat tadi itu memang benar-benar kita lihat, bukan cuma sekedar ngomong biasa gitu kan. Sekarang mandor mau percaya apa enggak, tolonglah anterin kita pulang lagi ke barak. Hari itu setengah hari bang, kira-kira jam 11 siang gitu. Kita kembali lagi dah, diantar sama mandornya ke barak. Kita istirahat di situ. Teman saya kan yang dua ini kan misah hancak lagi ya, kita berdua aja nih. Yang dua lagi ini teman saya misah hancak belum pulang. Singkat cerita kita udah di barak, kita udah santai, itu tercium lagi aroma yang kita cium malamnya itu. Awalnya bau amis gitu. Oh ini bau amis lagi nih, udah nggak beres lagi nih. Wangi lagi, wangi kembang. Udah kita nggak pikir panjang lagi, kita mau keluar ke arah pintu itu, kita bingung sendiri bang. Pintunya nggak ada, penglihatan kita nggak ada. Begitupun teman saya. Jadi kita di situ udah teriak segala macem, baca ayat-ayat segala macem yang kita bisa, tetap nggak ada. Memang barak itu terlihat agak gelap lah gitu, walaupun siang itu kalau di posisi di dalamnya itu. Nah, nggak lama dari belakang itu pintu belakang itu kebuka sendiri bang. Padahal posisi itu kan siang, jam 11. Memang jam 11 itu belum ada yang kembali ke barak ya kalau pekerja itu. Dengan yang ibu-ibu kan pulangnya juga sekitar jam 1-an. Jam 1 siang itu jam 11 belum ada siapa-siapa. Masuk, yang saya lihat pertama, yang belakangin saya itu. Nah itu bener-bener terlihat jelas banget. Mukanya itu nggak ada mata bang. Matanya nggak ada, cuma hidung. Mulut ada, kuping nggak ada. Saking takutnya kita berdua itu sampai ke pojok kita berpelukan gitulah. Udah nangis segala macam. Pintu kita ngelihat pintu ke depan juga nggak ada. Jendela yang ada di pinggir pun itu nggak ada. Jadi kayak posisinya ketutup semua. Ngelihat ke atas sama seperti itu. Cuma nggak ada pintunya aja. Pintu belakang dia masuk itu, saya pengen lari berdua sama teman saya itu ke belakang itu. Begitu dia masuk, saya ngelewatin dia. Itu tahu-tahu ketutup lagi bang. Sampai saya itu nabrak posisi yang saya lihat itu tadi pintu jadi kayu gitu. Ya nabrak, jatuh berdua itu. Teman saya pingsan, tinggal saya sendiri nih. Itu posisi yang terlihat tadi itu, makhluk tadi itu masih di situ bang. Itu saya pengen ngelihat juga, takut. Nggak dilihat juga saya juga kayak gimana. Ya kan, saya beraniin dah. Ternyata dari atas datang lagi bang. Datang lagi yang dilihat teman saya itu, yang kepalanya aja. Dari atas itu turun rambut. Karena di atas itu kan, kalau di kita tuh kan nggak ada paranya lah. Los gentengnya itu. Dari situ turun rambut. Panjang, itu sekitar 5 meter kayak rambutnya itu. Barulah terlihat itu muka cewek itu. Muka ceweknya itu yang rusak, benar-benar rusak lah pokoknya. Parah banget itu. Dia itu manggil saya tiba-tiba. Yang wujud cewek ini, kepalanya aja yang tanpa badan dia manggil saya. Nama asli saya dipanggil. Ruth, kamu kalau kuat lama tinggal di sini, besok malam bakal saya temui lagi. Begitu omongan terakhir itu saya ngelihat masih ada, langsung hilang. Disitulah baru terlihat pintu itu sama jendela itu, baru terlihat cahaya masuk itu, baru terlihat pintu itu. Nah itu saya udah alhamdulillah banget kan, udah ucap syukur banget sama. Tapi mas saya belum bergerak itu bang. Teman saya pun masih pingsan di situ, belum bangun.
Saya keluar dari pintu belakang, saya ke bawah, saya ambil air kan. Saya pusing, bingung mau gimana lagi bangunin teman saya ini, nggak bangun-bangun. Karena nggak ada orang juga di situ. Saya siram nih kan. Saya siram, nggak bangun juga bang. Itulah saya diam termenung dirian di situ. Akhirnya bangun. Teman saya bangun. Bangun kita ngobrol lagi biasa. Saya ceritain apa yang terjadi. Pulang nih. Udah jam pulang kan ibu-ibu kan. Di situ udah mulai tahap aman lah. Walaupun siang itu memang saya rasa kayaknya serem lah gitu, mencekam banget lah pokoknya bang. Kayak nggak nyaman lah gitu kan. Akhirnya di situ saya beraniin diri lah. Udah selang ibu-ibu itu pulang yang dari Ancaknya kan, dari kerjanya masing-masing itu. Saya mampir ke tetangga nih kan. Tetangga itu kan selang berapa pintu itu kan dia terpisah kan, emang nggak nempel baraknya itu. Saya mampir, saya ngobrol-ngobrol. Ya itulah dari situlah. Dari situ ya cerita mereka itu ya bahwa yang tempat barak itu saya pernah emang meninggal di situ. Di situ tempat awalnya Pak Sutri di situ. Meninggalnya jadi cerita orang-orang setempat itu meninggalnya dia itu awalnya Pak Sutri dia karena emang ada ketidakcocokan mungkin rumah tangga mereka, kita nggak tahu lah, itu mungkin cerita orang setempat itu. Mereka pisah nih. Mereka pisah ditinggal sama suaminya ceritanya. Suaminya itu dia udah kabur duluan lah. Tapi tetap istrinya ini bertahan di situ kan. Karena memang bingung dia mau pulang juga, nggak ada buat pulang. Di situ juga masih sekitar 1 bulan dia masih 1 bulan di situ. Dia lagi pasang lampu ceritanya, pasang lampu di kamar mandi. Waktu itu kan sebulan berikut sebelum dibongkar itu kan memang ada tempat dia, jadi dia bikin semacam kayak tempat buat mandi dia lah, cuma dipakai terpal gitu aja gitu kan, cuma dipasang lampu sama dia itu. Menurut ceritanya begitu, pasang lampu dia kesetrum gitu bang. Arusnya genset itu kan belum nyala ya. Genset di sana kan nyalanya itu sekitar jam 4 jam 5 sore deh, biasanya nyala. Ini kan emang kebetulan pas ada perbaikan yang tidak diketahuin dari pusat kantornya itu. Kesetrum dia situ meninggal. Gitu loh. Dia meninggal, dikontak keluarganya katanya, dari ceritanya itu dikontak keluarga dari kampungnya itu. Nggak ada yang mau melihat lah kan, karena emang keadaan lah yang ini. Akhirnya oke lah diserahkan, dimakamkan di tempat situ, nggak jauh dari lokasi tempat kita kerja itu. Saya tahu cerita tersebut, ya udahlah mau gimana lagi karena emang baraknya itu kan cuma itu yang kosong. Akhirnya saya bertahan aja situlah. Saya kerjakan, pengen niatnya nyari hasil kan, apapun yang terjadi udahlah oke lah kita jalanin aja udah. Dari hari berikutnya saya kerja itu, sebelum apel itu udah aneh juga. Udah anehnya saya dari orang penglihatan orang-orang setempat itu, ya saya kan merasa pakai sepatu bot kan sebelum kerja ini, karena emang udah dapet alat safety-nya itu kan, sepatu bot. Cuma penglihatan mereka itu di Ancak saya nggak pakai apa-apa. Saya masuk ke Ancak Brapo, saya emang dapatnya itu kan apa sama Brapo itu kan. Itu ada 4 Ancak di situ. Saya ditempatin di situ, saya tetap kapal kan, tetap kerja gandeng bareng kan. Begitu masuk ke Ancak Brapo, memang suasananya enak banget dah, sejuk beda. Ya ini memang tempat yang paling mantep lah pokoknya Ancaknya, bersih banget. Saya masuk kerja dengan seperti biasa. Time-nya jam 12 bang, jam 12 siang ya kan, waktunya istirahat santai. Waktu istirahat santai makan. Sebelum saya beres makan itu, saya dipanggil cewek bang. Dipanggil cewek, saya semenjak di situ itu baru ngelihat tadi ada cewek cakep, bukan ibu-ibu. Banyak kan yang saya lihat di barak itu kan ibu-ibu semua bang. Nah di situ saya dipanggil bang. Memang di situ kan nggak jauh ada kawasan macam pembatas itu udah keluar dari Ancak gitu, dari kebunnya itu. Saya pikir itu orang kampung mungkin kan. Saya dipanggil, saya deketin. Karena emang saya nggak tahu kenapa, emang saya nurut aja lah. Akhirnya kita ngobrol nih, ngobrol seperti biasa, seperti orang biasa ngobrol. Itu masih hari pertama saya di Brapo. Ngobrol biasa. Saya ingat sama kerjaan, akhirnya saya kerja lagi. Nah itu belum terjadi apa-apa bang. Hari keduanya saya masuk ke Ancak Brapo lagi, di situ saya ketemu dia lagi. Akhirnya nggak tahu lah, kayaknya pikiran saya itu dibawa sama dia lah gitu kan.
nurut aja gitu loh, kayak yang dihipnotis lah. Teman saya pun saya tinggalin. Akhirnya saya ngikutin dia. Memang masuknya ke plang yang daerah kampung itu. Cuacanya beda bang, terasa dingin banget lah pokoknya. Tangan saya dipegang ya, saya nurut aja. Karena emang itu masih terlihat wajah biasa lah si cewek ini. Cantik sekali lah pokoknya mah. Begitu saya masuk, di situ saya nggak bisa berkata-kata apa lagi bang. Saya pengen lari nggak bisa, saya jadi tetap digenggam sama dia, saya ngikut sama dia itu. Saya terus berjalan sama dia sampai di tempat yang satu gubuk gitulah, macam kayak gubuk. Saya masuk di situ bang. Saya masuk di situ pun saya masih nurut aja sama dia. Begitu saya masuk ke dalam itu, saya udah duduk, udah disiapin minum nih bang. Dia duduk nih di depan saya ya. Selang meja juga, mejanya itu ya agak panjang lah. Saya minum itu saya baru agak sedikit sadar. Saya istighfar, ini saya lagi di mana ini? Jangan-jangan saya ke bawah ini. Tapi udah nyambungnya ke situ. Ini saya masuk bukan di dalam manusia biasa ini. Nah, gak lama si cewek ini yang bawa saya itu dia ke belakang. Dia ke belakang, ngilang, datang lagi dengan wujud yang serem bang. Di situ saya pun nggak bisa bergerak. Mau baca ayat pun saya nggak bisa. Dia duduk sambil ngeliatin muka saya. Mata saya pun nggak bisa terpejam gitu nggak. Saya liatin. Cuma sadarnya saya itu karena tercium aroma bau bangkainya ya, bau busuknya itu. Di situ saya muntah segala macam, muntah keluar itu. Saya terpejam mata itu. Terpejam mata, saya nggak sadar sama sekali. Bangun itu udah malam bang, posisi udah gelap. Nah alhamdulillahnya itu saya udah ada di barak lagi. Itu udah dikerubungin sama orang-orang setempat lah, itulah pekerja setempat kan. Ada yang bilang, wah bang masih alhamdulillah termasuk selamat lah. Akhirnya kan saya ceritain juga kan begini. Dari awal sampai saya sadar itu kan. Singkat ceritanya ya sepi lagi nih, udah pada istirahat semua. Udah malam. Nah saya sadar di situ udah ada wanita yang tadi yang mengajak saya, tapi dengan wujud aslinya lah, mukanya rusak gitu kan, penuh darah segala macem, rambutnya panjang sekali. Jadi terdengar bisikan aja ke saya lah, kayak saya suara ngobrol, cuma mulut saya nggak bergerak. Jadi suara bisikannya itu, kalau situ mau nikah sama saya, situ nggak usah kerja, mending ikut kerja sama saya saja. Jadi saya ngomong kan. Dari itu walaupun mulut saya nggak terbata-bata itu, saya ngomong macam di dalam hati aja. Maksudnya kayak gimana? Situ setan, saya manusia. Kasarnya seperti itulah. Udah situ nggak usah banyak tanya. Kalau emang situ pengen banyak uang, tanpa kamu situ capek. Nah, akhirnya saya tetap bersikeras tuh. Oke, kalau emang saya turutin, bisa nggak situ? Liatin uang saya di depan mata saya, nggak usah banyak-banyak lah. 1 karung aja. Itu dalam hati saya bicara nyertuk, tahu-tahu dibahas seperti itu. Tapi mohon maaf saya bilang, situ jangan nampakin aslinya. Cobalah yang cantik. Di situ saya sudah mulai beranikan diri situ. Dia berubah wujud lagi bang. Berubah paras tuh yang benar-benar oke lah pokoknya ya. Di situ saya disuruh berdiri, dilihat ke kiri. Jadi di samping pojokan kursi itu udah terlihat karung bang. Itu ada duit di situ. Tapi dengan syarat kamu harus nikah dulu sama saya. Berarti itu duit nggak bisa dipakai sama saya dong. Saya lihat bang, penasaran kan? Emang asli duit itu bang. Macam kayak gitulah terlihat sama tampak saya itu. Nah udah gitu. Saya kembali lagi duduk. Saya tanya lagi, kalau saya nikah sama situ, apa yang saya pengen terwujud apa enggak nih? Intinya kamu situ tuh nikah dulu sama saya. Tapi ada syarat berikutnya setelah nikah. Apa itu? Saya bakal tidak bikin tenang sama teman-teman sampean. Terkecuali teman situ sudah pindah barak. Situ harus bisa tinggal sendiri di situ. Di barak itu. Nah dia ngomong seperti itu. Saya belum menyetujuinya. Saya tidak mau mengatakan kalau saya setuju sekarang, tapi nanti lihat ke depannya saya akan ngasih jawaban. Tapi tolong jangan ganggu pada saat di jam istirahat saya dan teman-teman saya.
Saya sempat duduk lagi, saya bicara, saya pengen minta kembalikan lah. Saya tempat barak saya lagi, saya pengen pulang nih. Nah, taunya saya kebangun nih, dia cuma beneran mimpi. Alhamdulillah saya di barak nih, cuma mimpi aja nih. Singkat cerita lagi, saya ngejalanin hari-hari biasa nih. Kerja, sistem kapal lagi kerja kan. Begitu mau masuk ke, saya mau ngambil buah ke pokok yang keempatnya nih, saya hitung pokok yang keempat itu saya lihat bukan kelapa sawit bang di situ. Saya lihat kepala orang semua. Kepala orang, ada kepala anak kecil, ada kepala orang dewasa gitu. Karena saya udah merasa gimana ya, udah takut juga, udah tercampur aduk kayak gimana, biarpun saya juga udah merasakan seperti itu, tetap saya lari. Saya cari teman saya itu, dia masih ngutip brondol. Jangan bilang nih kan, begitu saya deket teman saya, jangan bilang lu ngeliat begitu lagi. Gua nggak mau lihat. Ya masalahnya egrek gue di sana. Kalau nggak diambil, kita mau gimana nerusin panennya ini? Akhirnya udahlah. Teman saya ngalah juga. Berani nggak berani, diberaniin kita berdua nih. Begitu sampai sana pun posisi egrek itu yang tadinya di bawah ya, saya tinggalin, saya ratain itu udah ngegantung posisi egreknya. Saya ambil egrek, saya baca ayat segala macamnya. Nah emang siang itu bang, itu benar-benar siang juga, memang agak redup lah. Saya melanjutkan pekerjaan, tiba-tiba begitu saya selang 2 orang selesai, saya pindah lagi ke ancak berikutnya. Teman saya teriak, karena kan dia ngutip brondol lah bang ya. Dia kerja gandeng sama saya, ngutip brondol, saya lari ke tempat dia juga, saya jalan. Saya ngelihat dia itu posisi udah kayak orang kebingungan. Jadi dia bukan yang ngerjain ngutip brondol, tapi malah loncat-loncatan gitu loh bang. Udah kayak orang squat jump. Nah saya samperin, saya bingung, wah ini nggak beres nih. Karena di situ kan memang berhubung letaknya kerja kita kan berseberangan itu ancaknya. Ya udah, akhirnya saya nyari orang nih bang, nyari yang pekerja lain juga. Yang pekerja lain juga saya cari kan saya bingung saya mau ngapain, teman saya udah posisi seperti itu, terus-terusan kayak gitu kan. Begitu saya lari mau nyari orang, saya nyebrang poros ke tempat ancak orang lain itu. Yang awalnya saya tadi masuk bareng itu kan saya lihat memang saya sudah kenal, namanya Pak Muklis. Nah saya lari ke tempat dia, saya lihat itu bukan dia bang. Yang saya lihat malah bukan dia, tapi malah sosok Kunti, bukan kunti yang putih bang ya. Kunti, dia bajunya itu baju merah, cuma kuntinya panjang, tinggi lah gitu. Begitu saya ngelihat itu, saya diem, saya istighfar, saya merem, saya istighfar terus, saya melek lagi nih, melek mata, saya lihat Pak Muklis. Kenapa Muklis? Saya tarik. Pak, tolongin saya, teman saya begini nih, kayak orang kesurupan. Terus tadi bapak kok tahu-tahu ada di situ? Saya lihat kok bukan bapak tadi. Udah jangan diiniin, kata Pak Muklis kan. Pokoknya kan saya udah karena saya sering ngobrol sama dia kalau di barak ya. Jangan banyak digubris kalau ngeliat begituan. Jangan merasa takut juga. Diemin, cuekin aja, karena dia juga nggak bakal ganggu kalau kita nggak ngerasa nggak takut. Namanya manusia pak. Ya udahlah, kita ngeliat dulu. Akhirnya kita ngeliat nih teman saya. Ngeliat teman saya udah begitu sampai posisi di situ. Nah teman saya ini posisinya udah berbaring. Pak Muklis ini tahu-tahu lari. Begitu ngeliat itu lari dengan entah dia yang ngambil air, tapi air di sana kan tuh ada macem kayak parit itu mau airnya dia itu hitam, nggak pernah putih dia, parit itu hitam. Diambil sama dia, yang saya lihat dia kembali lagi, dia guyur bang. Temen saya itu udah sadar, bangunlah nih temen saya sambil teriak lagi. Itu di situ ada kepala lagi. Pak Muklis sigap ditarik tangan saya, begitu teman saya juga ditarik, dibawa lari. Kita lari muter masuk ke ancak dia. Karena itu memang belum jam pulang, akhirnya saya nggak pedulin kerjaan saya lah. Saya ngikut ke ancak dia sampai dia selesai. Itu mungkin kurang lebih 30 menit. Kita kembali pulang nih ke barak. Ya kembali pulang ke barak itu kita ngobrol bertiga lagi. Ternyata Pak Muklis di situ
ceritalah di situ kan juga banyak hal yang nggak bisa dijelaskan. Tapi kalau kalian kuat ya insya Allah, dia bilang aman-aman aja. Intinya jangan tergoda sama hal-hal yang kayak gitu kan gitu. Kalau ada yang manggil ataupun kita ngelihat, kita lewatin aja sebisa mungkin gitu. Atau enggak ya paling tidak lari. Dan itu Pak Muklis ini kan dia di situ terkenal bisa ngobatin orang-orang yang surupan lah gitu bang ya. Dia pesan sama saya tuh sebelum dia pulang ke baraknya dia, nanti malam paling tidak di situ cuci kaki dulu sebelum tidur. Nah singkat cerita lagi nih, datanglah malam. Di sana kan jam 11 itu kita udah padam lampu. Dari satu barak itu udah padam semua, aja itu udah diturunin kan. Nah di situ kita udah gabung lagi nih sama teman berempat ini. Nah saya inget nih, nanti kalau belum tidur kita cuci kaki dulu dah. Kata Pak Muklis suruh seperti itu. Nah, akhirnya kita juga cuci kaki, cuci muka lah gitu kan. Macam kayak wudhu aja, sekalian wudhu aja lah gitu. Kita wudhu kan kayak gitu. Nah begitu kita mau ke airnya itu, tempat gentong belakangnya itu, ini belum saya yang duluan yang saya megang airnya, tapi teman saya. Itu begitu dia mau wudhu, rauknya air itu darah bang itu. Bukan air biasa, darah. Ya kita spontan akhirnya nggak jadi kan, kita masuk lagi. Akhirnya udah di situ kita bermalam lagi seperti kayak di rumah hantu. Nah dari situ kita berempat mulai lagi nih nahan takut, nahan nggak bisa tidur. Nah kita berempat itu baru ngerasain malam itu nggak bisa keluar. Begitu kita udah masuk ini, kita di ruang istirahat, nggak selang lama itu ada suara timpukan lagi dari belakang. Seperti biasa masuklah itu macam kayak bayangan hitam gitu bang. Itu bayangan hitam masuk, kita mau lari keluar nggak bisa, pintu itu nggak ada lagi. Di situ makhluk hitam tinggi itu pokoknya berbagai suara dikeluarin yang nggak jelas itu kan, suaranya bikin bising ke kuping kita. Jadi kita dengar suara ketawa, suara nangis, suara segala macam. Bayangan tinggi besar itu yang dari bayangan mulai nampak bang. Itu makin lama makin nampak kita lihat. Karena posisi itu udah padam kan. Karena kita terbiasanya itu kalau udah padam kita nyalain tuh senter, kita taruh di situ. Kan terlihat itu di posisi itu. Terlihat makin lama makin bayangan itu makin berwujud bang. Tinggi hitam besar. Itu selang-selang itu kita mendengar suara-suara yang nggak jelas lah, aneh lah gitu. Segala macamnya kan. Nah itu ada satu wujud yang datang lagi, badannya aja. Tahu-tahu itu datang dengan sendirinya, nggak tahu dari mana, itu badannya aja. Pokoknya sampai dengan satu kawan saya itu pingsan, saya tinggal bertiga. Di situ saya ngalaminnya kayak semacam saya itu melalui awal masuk dari rumah hantu aja bang, sampai selesainya. Walaupun dari situ berbagai macam lah. Berbagai macam, jadi di situ ada datang dari awal dari bayangan itu sampai dengan setengah badan itu datang, sampai dengan wujud pocong juga datang juga dengan muka yang kepalanya yang rusak segala macamnya. Kita diam bertiga itu karena teman saya satu udah pingsan, itu di pojokan posisi paling sudut kita berdiam di situ. Nggak kuat ya kita kuatin di situ. Setelah saya mencekam tuh takutan semuanya, nggak kerasa itu udah terdengar suara kelonteng buat apel kan di situ. Nah disitulah baru hilang semua satu persatu bang. Kita di situ juga buru-buru pakai seragam gitu kan, buat kerja lah, ngambil peralatan segala macamnya kan, mau ikut apel kan. Kita ikut apel dulu, walaupun kita belum nyiapin bontot gitu. Nyiapin bontot soalnya kan bekal buat makan. Nah akhirnya saya berempat itu udah siap, pokoknya siap lah seperti biasa saya kerja. Pada saat itu yang biasa kendaraan antar jemput itu nggak ada bang, lagi rusak lah intinya. Jadi masing-masing pekerja itu karena udah apal masing-masing ancaknya kan, mereka itu jalan. Jadi begitu juga saya kan, saya juga masing-masing udah satu blok itu saya mencar mau ke ancak masing-masing. Saya tinggal berdua.
Saya hari itu masuk ke Ancak baru, Ancak Charlie. Ini Ancak C, ini Ancak Charlie. Masuk langsung berdua. Nah di situ saya mulai dari awal ngelihat teman saya udah di depan. Padahal saya masuk berdua, masuk bareng. Tadinya saya ngelihat dia ngasah dulu, ngasahin egrek saya kan. Saya ngelihat egrek saya, tapi ngelihat dia itu udah di depan. Saya nggak pikir panjang, ini pasti udah nggak beres lagi. Saya ngelihat ke belakang, ada teman saya lagi ngasah juga, lagi ngasah itu egrek. Saya lihat lagi posisi depan udah nggak ada. Cuma saya diem, takutnya teman saya ini kayak gimana lagi lah gitu kan pikirannya, karena emang udah kerja, kita mau fokus aja udah. Ngeliat begituan kan, karena udah udah dikasih wanti-wanti, udah jangan dipikirin. Setelah itu udahlah, saya mulai kerja, udah masuk ke tengah lagi. Teman saya kan ini otomatis dia masih ngutip brondol kan, ketinggalan di belakang, nggak bareng posisi kerjanya. Saya ngelihat lagi, saya pikir teman saya ini bawa argo itu kan. Dia kan nih kalau ngangkut pakai argo. Saya pikir dia yang ngedorong. Saya noleh ke samping, saya lihat, loh, argonya aja yang jalan. Argo itu aja, teman saya itu nggak ada. Nah argo itu udah di situ. Akhirnya saya diem dulu. Saya duduk dulu sejenak, ngerokok dulu kan, ngerokok dulu sebatang. Nggak habis ngerokok sebatang itu teman saya datang nyariin itu angklongnya, nyariin argonya. Nah udah gitu, kok argo gue kenapa bisa di sini? Nah udahlah kerja lagi lah, saya bilang gitu, saya nggak mau ambil pusing. Nah begitu dia bawa kembali lagi itu argo ke tempat dia udah muat buah kargo itu, dia bisa muat itu kan sampai 9 buahnya bang, buah kelapa sawit itu bisa 9 lah. Disusun di depan, dia kembali lagi ngambil buah lagi ke depan itu, dia diem dulu di tempat saya diem. Di situ kan masih ada 2 buah bang, ada 2 buah kelapa sawit yang pengen dia ambil, sekalian dia muat tuh. Oke, setelah dia begitu pengen nusuk itu kelapa sawit pakai alat itu kan, darah bang yang keluar kelapa sawit itu. Begitu ditusuk itu kan langsung muncrat darah, keangkat sama dia. Nah disitulah udah kita nggak kembali lagi, nggak bekerja sampai dengan selesai. Akhirnya kita lari, tapi kita nggak sampai bang. Mau kita tujuan tuh mau cari bantuan kasarnya yang ancak di sebelah kita, ancak depan kita, mau temuin orang lah gitu kan. Akhirnya itu kita nggak nemu, kita nemu jalan poros, cuma itu satu arah. Ada yang arah ke depan, arah ke belakang. Akhirnya saya bingung nih sama teman saya. Spontan teman saya lari ke depan, saya ikut ke depan. Akhirnya terus kita lari jalan poros, terus lari poros. Saya teriak-teriak sama dia itu nggak ada orang sama sekali bang. Padahal itu kan masih jam kerja. Terus saya lari sampai ya ketemu juga alhamdulillahnya. Ketemu juga ke Artbling kita, Artbling 6. Kita udah ditunggulah itulah sama teman-teman kita juga, sama mandor setempat juga. Mereka udah sibuk nyari kita gitu loh. Karena kita sampai tiba di situ ya jam 7 malam kurang lebih, jam 7 lewat lah. Kita sampai di situ ya kita istirahat. Semenjak kejadian itu ya udahlah, hari-hari berikutnya kita kerja itu udah agak-agak aman lah, walaupun sedikit-sedikit gangguan, sedikit bantuan udah kita cuek-cuekin ini, udah kebal mental juga ya kan. Selama Bang Rudi kerja di situ, pernah ada kecelakaan kerja gak Bang sampai meninggal dunia gitu? Ada Bang, cuma beda barak. Awalnya kecelakaannya ya hal kecil, dia itu cuma kena tangan ya. Begitu panen dia kena tangan, ketiban tangan lah, nggak ketiban kepala tapi kena tangannya dia. Kena infeksi ya, selang 1 malam, besoknya dia nggak tahu kenapa meninggal. Berarti ketiban sawit ya? Iya, itu udah ketiban sawit itu. Itu tepat di mana pokok yang saya lihat itu pokok kepala gitu, bukan kelapa sawit. Nah nih Bang Rudi, selama jadi pekerja kelapa sawit ya Bang ya, ada gak sih Bang suka dan dukanya gitu Bang? Ya jelas ada Bang. Ya intinya dari niat kita berangkat itu kan pengen nyari hasil, terus juga kita juga pengalaman barunya kita kan. Ternyata nih ngerantau nih nggak seindah apa yang kita bayangkan gitu kan.
ngerasain jauhnya dari keluarga kayak gimana, gitu. Tempat-tempat baru lah, adaptasi lagi lah, berbagai hal macam yang tidak terlihat sama manusia pun ya kita lihat juga. Banyak lah keluh kesahnya tuh banyak sekali Bang pokoknya mah. Kerja di sawit itu nggak apa ya, momennya mungkin yang pasti berbeda-beda ya. Ada yang bilang ya enak lah kerja di sawit itu, emang benar ada ya PT tertentu pasti ada gitu kan, tapi kan gimana lokasinya juga ya, nggak semuanya itu serem lah atau seperti yang saya alamin pribadi saya sendiri, nggak seperti itu semua gitu Bang. Pas selama abang kerja di sana, pernah nggak sih bang berpikir gitu pengen kabur atau pulang aja ke Jakarta gitu kan? Namanya kita perantau ya bang ya. Ya itu udah jelas pasti Bang. Cuma kan posisi kita di sana emang belum lama, belum tahu jalur kembali. Arahnya jalan mana, menuju ke mananya kita belum tahu gitu loh. Pengen kabur udah pasti jelas ada gitu. Cuma memang ada sih sebagian yang berangkat bareng kita itu ada yang kabur juga. Dia punya trik sendiri ya, mungkin selamat lah gitu kan. Ya mungkin dari pengetahuan saya ya, dia itu ngikut supir keluar dari area-area tersebut gitu. Nah itu kan yang Pak Sutri itu bang ya, kan meninggal ke sistem listrik bang ya. Itu suaminya balik lagi atau enggak bang? Suaminya ya nggak ada ini lagi lah, nggak ada tampak lagi muka batang hidungnya, nggak ke situ lagi. Intinya nggak balik lagi ke situ lah. Nah nih Bang Rudi terakhir, kan abang kan udah nggak kerja lagi bang ya di kelapa sawit itu bang ya. Nah terus sosok cewek itu masih ngikut abang nggak sampai sekarang? Sampai abang di Jakarta atau di mana gitu? Itu sebenarnya terus mengganggu saya, cuma karena memang ada Pak Muklis yang membantu juga, ngobatin saya lah. Sekarang berikut juga teman-teman saya, dan tempat itu pun ngajiin lah, tempatnya itu ditahlilin gitulah gitu. Pokoknya seperti itulah. Intinya. Nah, dari semenjak itu wujud wanita itu pun udah berkurang mengganggu saya gitu. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Rudi ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya tetap semangat ya para pejuang keluarga, terutama buat teman-teman nih yang bekerjanya di luar daerah gitu, yang lagi merantau. Emang agak berat sih kita kerja meninggalkan rumah halaman gitu ya, tempat halaman. Ya karena tujuan kita mencari rezeki untuk menafkahi keluarga kita yang di rumah dan diri kita sendiri. Tetap hati-hati dan juga nih jangan lupa 5 waktunya dan selalu baca doa. Semoga kita di perantauan atau teman-teman yang sekarang lagi merantau dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala urusan-urusannya semua tuh. Pokoknya semoga balik ke rumah dalam keadaan bahagia, yang pastinya celengan penuh atau rekening penuh. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.